Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3, demikian dikatakan. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan setia menguatkan dan memelihara kamu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kesetiaan, saat ini kita diperhadapkan kepada fakta bahwa kesetiaan di tengah-tengah masyarakat itu sedang mengalami degradasi atau penurunan. Kesetiaan suami atau istri kepada pasangannya dan kepada janji pernikahan kudusnya banyak yang mulai luntur. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus-kasus perceraian di pengadilan. Kesetiaan para pejabat kepada janji jabatan dan profesinya juga menurun. Ada banyak pejabat dan pegawai yang terjerat kasus KKN. Bahkan kesetiaan iman umat kepada Kristus pun mengalami degradasi. Ada banyak orang Kristen yang mulai meninggalkan persekutuan imannya, meninggalkan gereja dan menjadi Kristen tanpa gereja. Bahkan banyak yang kemudian menjadi ateis. Hidup sebagai Kristen dianggap sebagai pilihan hidup yang sulit dan mempersulit diri mendapatkan akses dan fasilitas serta kesempatan meraih posisi atau jabatan. Saudara-saudari, Nats hari ini mengingatkan kita bahwa meskipun manusia sering tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Ia adalah Allah yang setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh zaman dan keadaan, bahkan kepentingan. Kesetiaan manusia itu sangat lemah, rentan, dan sementara, bahkan sering sangat kondisional dan situasional. Namun tidak dengan kesetiaan Tuhan. Ia adalah Tuhan yang setia dalam segala hal dan keadaan. Ia tetap setia menguatkan dan memelihara umatnya. Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang sedang menghadapi tekanan dan penganiayaan karena iman mereka. Tuhan memang tidak menjanjikan bahwa hidup mereka akan bebas dari masalah. Sebaliknya, Ia menegaskan bahwa Tuhan yang setia akan menguatkan dan memelihara mereka. Pertama, Tuhan menguatkan hati kita. Kekuatan yang diberikan Tuhan bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan iman, pengharapan, dan keteguhan hati. Ketika kita merasa tidak sanggup menghadapi pergumulan, Tuhan hadir memberikan kekuatan baru sehingga kita dapat terus berjalan dalam iman. Kedua, Tuhan memelihara kita terhadap yang jahat. Di dunia ini banyak godaan, pencobaan, dan kuasa dosa yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Namun Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya berjuang sendirian. Ia menjaga, melindungi, dan menuntun kita agar tetap hidup dalam kebenarannya. Saudara-saudari, bagi kita ayat ini menjadi sumber penghiburan yang besar. Ketika kesehatan menurun, ekonomi sulit, keluarga menghadapi banyak masalah, atau pelayanan terasa berat, kita dapat tenang karena Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena itu saudara-saudari, marilah kita terus percaya kepada Tuhan, bertekun dalam doa dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Tuhan yang telah memanggil kita juga akan menguatkan dan memelihara kita sampai akhir. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Tuhan adalah Allah yang setia, yang memelihara, menguatkan, dan meneguhkan kami dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pergumulan, kesusahan, atau persoalan yang kami hadapi. Tuhan ada untuk menopang, membantu, dan memberikan yang terbaik untuk menolong kami memenangkan segala pergumulan kami. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang terbaring opname di rumah sakit atau
dirawat di rumah, Tuhan kiranya menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Bagi setiap jemaat-Mu yang sedang berjuang di dalam pekerjaannya masing-masing, dimanapun berada, Tuhan berkatilah apa yang dikerjakan. Melalui pekerjaan itu, Tuhan mencukupkan, Tuhan memelihara kehidupan seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu. Sehingga setiap kami anak-anak-Mu tercukupkan untuk segala kebutuhan kami. Anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam masa-masa liburan, Tuhan ajarilah mereka, ajari kami untuk memaknai dan memakai hari libur ini dengan melakukan berbagai aktivitas yang berguna dan bermanfaat untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Mari terus tebarkan kebaikan. Mari kita topot, kita tangihun dan kita tanyakan sesama jemaat, sesama orang-orang percaya sehingga semuanya mendapatkan dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.